Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali ke mata kuliah pemrograman mobile ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Sebelumnya saya sudah memberikan RPS, rencana pembelajaran semester terkait mata kuliah ini, dan kontrak belajar ya. Jadi mungkin sudah dibaca. Jadi yang pertama di mata kuliah ini saya ingin beritahu bahwa kita fokusnya adalah bagaimana membuat suatu aplikasi berbasis Android, dan bahasa yang kita akan gunakan adalah bahasa Java. Karena aplikasi yang akan kita gunakan adalah IDE-nya, maksudnya IDE-nya untuk editornya, maksudnya kita akan memilih Android Studio. Jadi saya harap semua mahasiswa nanti harus menginstal Android Studio yang terbaru di laptop masing-masing. Semoga semua mahasiswa punya laptop atau komputer di rumah agar bisa praktek sendiri. Mungkin juga nanti ada praktek di kampus, di laboratorium bersama dengan Pak Syarif. Jadi mata kuliah ini terbagi dua, ada teori dan praktek. Teori dipegang oleh saya dan prakteknya diampu oleh Pak Syarif Baital. Jadi saya ini ada teori, mungkin saya jelaskan juga sedikit dengan programnya, tapi tidak praktek ya. Oke, untuk buku pegangan yang saya gunakan di sini adalah Android Developer Fundamental Course. Jadi buku ini free, dapat di-download secara gratis di internet, dikembangkan oleh Google Developer Training Team ya, tahun 2016. Oke, kalau kalian pahami satu buku ini, saya kira kalian sudah bisa lah untuk membuat aplikasi di Android. Oke, untuk yang pertama kita masuk, yaitu tentang Android ya, pengantar Android. Ini saya kira kalian sudah paham lah, karena Android ini bukan satu yang baru. Jadi kalian juga sudah punya HP Android, bahkan sekarang sudah anak-anak pun juga sudah punya HP Android. Anak SMP mungkin nggak tahu, juga anak SD ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Cuman di sini perlu juga ya dijelaskan Android itu apa. Android itu adalah sistem operasi. Jadi layaknya seperti kayak Windows, Linux dan lain-lain ya. Solaris, Unix, Mac OS. Jadi dia juga sistem operasi. Cuman dia yang membedakannya adalah dia jalannya di perangkat seluler seperti tablet, ponsel cerdas ya, smartphone, dikembangkan oleh Google. Android bisa berjalan di beberapa macam perangkat dari banyak produsen yang berbeda. Android menyertakan kit development perangkat lunak untuk penulisan kode asli dan perakitan modul perangkat lunak untuk membuat aplikasi bagi pengguna Android. Android juga menyediakan pasar untuk mendistribusikan aplikasi secara keseluruhan. Android menyatakan ekosistem untuk aplikasi seluler. Jadi seperti kayak ada App Store-nya, Google Play Store ya. Jadi yang developer yang sudah membuat aplikasi dapat di-upload ke sana untuk di-download oleh pengguna Android. Jadi Google ini sudah menyiapkan, bahkan buku ini pun juga mereka buat untuk para pengembang.
Jadi mereka menyiapkan banyak hal agar Android ini dapat berkembang. Jadi seperti ini tampilannya, saya kira ini nggak usah kita bahas ya. Mengapa mengembangkan aplikasi untuk Android? Aplikasi dikembangkan untuk berbagai alasan, menjawab kebutuhan bisnis, membangun layanan baru, membuat bisnis baru, dan menyediakan game serta jenis materi lainnya untuk pengguna. Developer memilih untuk mengembangkan bagi Android agar bisa menjangkau sebagian besar pengguna perangkat seluler. Ya, contoh-contoh aplikasi mungkin yang sudah banyak kita install, salah satunya yang ada di sini ya, ada game, ada aplikasi-aplikasi yang lain ya, musik dan media sosial seperti WhatsApp dan seterusnya. Oke, saya skip saja ini. Oke, layar utama Android bisa berisi sejumlah laman ikon aplikasi. Jadi bagian halaman home Android kita, jadi banyak aplikasi di sana. Kita tinggal pilih saja. Pada saat kita menginstal Android pun juga ada aplikasi default yang sudah disediakan. Selain daripada aplikasi yang kita install sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya pikir nanti ini adalah arsitektur ya, komponen. Android menyediakan arsitektur development yang kaya. Anda tidak perlu mengetahui banyak tentang komponen arsitektur ini yang ada di gambar ini, namun perlu mengetahui apa yang tersedia dalam sistem yang digunakan untuk aplikasi Anda. Diagram berikut menampilkan komponen utama sistem tumpukan Android, sistem operasi, dan arsitektur development. Oke, ini arsitektur dari Android. Oke, saya skip saja ya. Oke, versi Android. Jadi dari tahun awal rilis tahun 2008, nomor versi 1.0, nama kodenya tidak pakai ya, belum ada nama-nama kode seperti saat ini. API level 1 dan seterusnya. Nanti di nomor versi 1.5 baru ada nama kodenya, itu Cupcake tahun 2009. API level 3 dan seterusnya. Ya, tahun 2009 berkembang terus. 2010 Jelly Bean Ice Cream Sandwich Android 4, Jelly Bean KitKat masih Android 4.4, Lollipop Android 5.0 tahun 2014. API levelnya 21 sampai 22. Marshmallow Android 6, Nougat Android 7. Saya tidak tahu, ini mungkin masih, ini kan dibuatnya tahun 2016, buku ini 2016, sekarang 2020. Kalau kita cek mungkin sudah sampai API level 30-an, kayak 30 mungkin ya. Jadi ada versi terbaru, jadi tapi saya tidak mengikuti ini nama kodenya apa, saya tidak hafal. Android pun juga saya tidak tahu apakah sekarang sudah versi 8 atau berapa, saya tidak ikuti ya, silakan kalian cek sendiri. Dan ini nanti ada kaitannya dengan pengembangan aplikasi. API levelnya kita akan memilih dia akan berjalan di versi apa ya. Tantangan development aplikasi Android ya, ini tantangannya ada 5. Pertama itu membangun untuk dunia multi layar. 2, mendapatkan kinerja yang tepat. 3, membuat kode dan pengguna Anda tetap aman. 4, tetap kompatibel dengan versi platform yang lebih lama. 5, memahami pasar dan pengguna. Oke, ini penjelasan tantangannya. Simple saja, singkat ya. Kita langsung saja buat aplikasi Android yang Anda pertama. Jadi biasanya kalau kita mulai awal program itu selalu diawali dengan membuat program Hello World ya. Seperti kalau kita menggunakan belajar Java, jadi kita harus bisa dulu membuat program Hello World.
Tujuan pertama di sini kita harus bisa membuat aplikasi yang menampilkan tulisan Hello World di Android kita. Bagi yang belum mungkin awal-awal ini kita belum langsung menginstal aplikasi ke device secara langsung, kita menggunakan emulator yang ada di IDE Android Studio. Kalaupun juga nanti bisa kita download APK-nya atau langsung mengcompile di device Android kita secara langsung. Oke, banyak tahap-tahapnya yang harus kita pahami. Ini dasarnya ya, pengembangan perangkat atau aplikasi Android. Pertama, menentukan ide atau kebutuhan pengguna, apa yang mau dibangun. Terus yang kedua, melakukan desain atau prototyping user interface, gambar dulu bagaimana tampilannya nanti. Setelah itu kita masuk ke bagian implementasi atau programmingnya. Nah, ini nanti terbagi, kalau di Android Studio nanti ada, kita pisahkan resource nanti dalam bentuk XML, terus komponen, jadi ada bahasa XML dan ada bahasa Java, terus ada manifestasinya juga, terus ada konfigurasi. Jadi ini yang perlu ada dipisahkan seperti ini, ada 4 dalam pengembangan aplikasi Android. Saya tunjukkan dulu. Jadi yang perlu kalian lakukan pertama adalah mendownload Android ya. Jadi silakan kalian download, masuk ke situsnya, terus download Android Studio 4.1.3. ini yang rilis terakhir sepertinya ya, 4.1.3. kebetulan saya sudah download dan sudah install. Karena nanti bahasa yang kita gunakan itulah bahasa Java, jadi kalian juga harus mendownload JDK Java ya, Java Development Kit, agar bahasa Java itu dikenali. Kalau kalian tidak menginstal JDK, sepertinya ini Java kalian tidak akan bisa berjalan di Android Studio. Android sudah diinstal, langsung seperti ini tampilannya. Tadi kebetulan saya sudah buat aplikasi program untuk uji coba. Jadi yang mungkin yang agak berat nanti di sini adalah download library-nya ya. Pertama download aplikasinya juga itu hampir 1 giga untuk IDE-nya. Terus nanti library-nya juga banyak. Jadi ini kebutuhan internet ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi mungkin akan banyak memakan kuota ya, karena pada saat awal kita running itu akan mendownload resource yang banyak di internet, Gradle dan lain-lain ya. Itu pasti akan memakan banyak waktu ya, kan saya mendownloadnya tadi malam nih, sampai tadi pagi juga saya istirahat, tadi pagi baru selesai, lanjut lagi selesai mendownload library yang dibutuhkan. Karena di komputer saya ini baru saya install juga Android Studio. Oke, kita mulai awal program itu dengan new project ya. New project di sini kalau kita lihat ada template project yang bisa kita pilih, Google Map, Google AdMob dan seterusnya. Tapi kalau untuk awal belajar, biasanya kita memilih yang empty ya, yang kosong untuk belajar pemula. Kita langsung next, kita pilih nama aplikasinya apa.
Misalnya program pertama. Oke, terus bahasanya di sini kita diberi dua pilihan, yaitu Java atau Kotlin. Karena mata kuliah ini kita fokuskan di Java, maka kita pilih Java. Di sini Software Development Kit API-nya yang tadi ya saya sudah sempat singgung bahwa API yang kita gunakan itu terkait dengan versi Android. Karena untuk baru belajar, jadi kita pilih yang tengah-tengah saja. Terserah di sini bagian Jelly Bean boleh. Sebenarnya yang paling tinggi di sini ada API 30 Android 11. Oh ya, sudah sampai Android 11 sekarang. Mohon maaf ini ribut. Oke, finish. Maka Android Studio akan mengenerate code yang kita perlukan untuk pengembangan aplikasi. Di sini ada pilihan view. Di sini awalnya sebenarnya di sini view-nya Android ya. Bisa kita pilih project ataupun juga yang lainnya. Nanti dijelaskan lebih detail. Ya, kita ke Android. Oke, ini adalah kelas main activity. Jadi kita akan diberikan satu file Java yang bernama mainActivity.java. Jadi sini kita diberikan seperti ini secara default. Langsung importnya juga langsung import Android X app compat app kelas app compat activity. Jadi dia akan mengimport kelas app compact activity. Kenapa dia mengimport itu? Karena nanti akan melakukan extend ke kelas tersebut. Jadi kelas kita ini harus mengextend app compact activity yang berada di package Android X app compat.app. Yang berikutnya juga mengimport kelas bundle ya di package Android OS. Secara otomatis kita langsung mengoverride method onCreate ya, dengan parameter save instance dengan tipe data bundle. Ini tadi bundle, kelas bundle. Jadi tipe data object bundle ini digunakan untuk parameter save instance state. Mungkin sebelumnya ya, jadi kalian ini kan sudah semester 6, jadi di awal-awal saat semester 1 sampai semester 5 saya pikir sudah belajar Java. Jadi syarat untuk lebih memahami mata kuliah ini, kalian harus sudah mengetahui atau menguasai terlebih dahulu bahasa Java, karena di sini akan banyak sekali istilah-istilah ataupun juga materi Java yang mungkin kita tidak akan ulang lagi ya. Kalau sempat diulang, tapi karena mengejar materi Android ini sendiri, maka mungkin kalau kita mulai lagi ulang awal Java itu akan memakan waktu. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada import, terus ada override di sini, terus di sini ada tipe data object, ada parameter, terus ada extends app compact activity. Ini semua sudah dijelaskan harusnya di mata kuliah Java. Ini ada pewarisannya. Oke, karena ini wajib ya, kalau kita hapus ini nanti akan error di bagian sini. Karena ini dia melakukan override method yang ada di parent class app compact activity. Oke. Ini awalnya. Jadi kalau seperti ini sebenarnya sudah bisa langsung di running. Secara otomatis nanti akan muncul di di sini ya. Device Pixel 3 API 30x86 ini adalah emulator. Secara default kalau kita jalankan.
Oke, ini di compile, di build, terus jalan seperti ini. Oh, ini masih belum ya. Oke, ini yang tampil tadi itu program pertama saya tadi. Ini yang barusan, yang paling terakhir, program pertama Hello World. Oke, ini secara otomatis akan terinstall di Android ini, emulator ini. Kita bisa cek di sini ada, saya sudah tadi menginstal 3, sudah menginstal 2. Yang terakhir adalah program pertama ini, Hello World. Oke, untuk ikonnya ini defaultnya seperti ini. Jadi kalau kita tidak setting icon, maka icon yang kita diberikan adalah seperti ini. Namanya juga adalah nama project kita, yaitu kebetulan di sini tadi programku, ini program pertama. Oke, untuk mungkin pertanyaannya dari mana tulisan Hello World ini, padahal di sini di Java ini tidak ada Hello World. Kalau kita cari Hello World mana? Dia ada di resource. Jadi sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa bagian yang dipisahkan di sini, yaitu 4 bagian. Ada resource, komponen, and test dalam Java, terus manifest, build, konfigurasi. Oke, ini yang maksud resource. Res singkatan dari resource. Secara default ada drawable, layout, map, values. Nanti boleh ditambah folder-folder ini, package-package ini. Ini adalah tampilan untuk ininya. Tadi ikonnya. Di sini dia diambil. Terus activity main-nya. Ini dia Hello World. Kita boleh ganti teksnya di propertiesnya. Di sini ya, mana? Hello World ya. Transform ini Hello World. Common attribute text Hello World. Program pertama. Ini dulu kita lakukan untuk awal mula. Terus kita boleh running lagi. Nanti akan diinstal ulang ya. Nanti diinstal ulang akan terus sini jadinya ya aplikasinya, program pertama. Ini emulator. Mungkin nanti bisa dicoba langsung diinstal di device-nya sendiri masing-masing. Mungkin untuk pertemuan kedua saya kira sampai sini saja. Jadi kalian harus menginstal Android Studio terlebih dahulu, terus mencoba untuk membuat project pertama dengan menampilkan Hello World. Saya kira itu awal. Nanti untuk pertemuan 3 dan seterusnya baru kita mulai kembangkan lagi aplikasi yang kita buat. Nanti tolong juga diperhatikan di prakteknya sama Pak Syarif Baital agar lebih mantap lagi ya. Jadi saya di sini teori-teorinya menjelaskan coding dan teori dasar. Kalian di Pak Syarif Baital langsung praktek. Kalau bisa siapkan laptop atau komputer agar bisa langsung praktek. Oke, sekian saya bisa sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.